Hai, Mike di sini. Bagi para penyimak NR yang lebih sering membuat atau menikmati konten visual dibandingkan mungkin main Valorant atau main PUBG, pasti pada saat mereka mau membeli laptop, prioritas utama itu adalah soal kualitas dan terutama resolusi layar dibandingkan frame rate gitu misalnya. Lebih baik punya layar 4K 60Hz daripada layar 1044Hz Full HD misalnya. Nah, tapi biasanya laptop-laptop layar 4K ini kan harganya tidak terjangkau ya di luar kalangan sultan. Tapi apakah benar begitu? Ternyata kami lihat-lihat ada beberapa pengecualian. Oke, berhubung laptop-laptop gaming atau laptop-laptop performa tinggi seperti HP Envy 15 atau Zephyrus Duo SE yang kami review awal tahun ini harganya masih di luar jangkauan rakyat jelata, dalam video ini kita lebih fokus ke laptop-laptop yang harganya belasan juta saja dan kategorinya 2-in-1. Kenapa 2-in-1 atau convertible gitu? Menurut kami sih, layar 4K ini kan rata-rata lebih dipakai pada content creator yang mungkin kerjaan itu ngedit video, ngedit foto, ilustrasi, dan lain-lain gitu. Dan kami yakin mereka nggak perlu spek yang gaming-gaming banget, tetapi sangat mengapresiasi kalau ada input touch, apalagi stylus gitu. Dan kami yakin laptop-laptop 4K ini adalah solusi yang ideal bagi mereka yang senang menikmati konten YouTube, maksudnya Netflix, dan lain-lain dalam resolusi 4K dimanapun mereka berada. Pertama di list ini, kami masukin Ultrabook Intel Evo dari Dell, yakni Dell Inspiron 13 2-in-1 generasi terbaru. Dengan harga 18 jutaannya, laptop ini ternyata cukup lengkap karena udah pakai Core i7 Gen 11, RAM 16GB, SSD 512GB, dan yang paling penting layar IPS 13 inci 4K yang tentu support stylus, sRGB 100%, Dolby Vision, serta punya kecerahan 300 nits. Build quality memang mungkin tidak sebagus Dell XPS, namun overall oke, bezel tipis, punya storage stylus dalam engsel, ada webcam shutter, port Thunderbolt 4, dan sebagainya, yang memastikan Inspiron 13 2-in-1 sebagai perangkat yang fiturnya komplit dan relatif kompak berbobot 1,4 kilo saja. Nomor 2, kita kedatangan pesaing yang lebih besar dan lebih terlihat mewah dari HP, yakni Spectre 15 X360. Well, ini memang masih pakai Core i7 Kamet Lake generasi 10, namun karena ditemani GeForce NX 330, rasanya performa laptop yang satu ini masih relevan, plus RAM 16GB. Keunggulan utama HP Spectre 15 X360 ini ialah layar 4K-nya nggak sekedar luas, tapi memuaskan buat yang demen nonton film atau ngedit foto ukuran besar. Karena ini merupakan layar OLED dengan gamut 100% DCI-P3. Wow, harga segini dapat OLED 4K itu sesuatu lah ya. Selain itu, karena Spectre ini biasanya seri laptop flagship, kita dapat fitur-fitur macam webcam kill switch, quad speaker BNO yang sangat ideal, hingga keberadaan dua port USB-C Thunderbolt 3. Jika itu masih kurang kenceng, sebenarnya ada lagi varian harga 22 jutaan yang speknya nyenggol laptop gaming, Core i7 10750H, SSD 1TB, dan GTX 1650 Ti Max-Q. Kekurangannya ada di bobotnya yang hampir mencapai 2 kilo, sulit untuk digenggam dalam mode tablet. Next up, masih tentang sebuah laptop berjeruan Core i7 generasi 10 tapi Ice Lake adalah Lenovo Yoga C940. Dengan harga 17,5 juta, kita dapat sebuah laptop X flagship stylish dengan layar 4K 14 inci support HDR 400, titik tengah lah jika Anda merasa 13 inci kekecilan, sedangkan 15 inci kegedean. Disertai kecerahan 500 nits, RAM 16GB, storage 1TB, speaker rotating soundbar yang support Dolby Atmos, ini adalah laptop ideal buat entertainment on the go. IGP Iris Plus di sini juga masih mumpuni buat jalan game-game ringan selama nggak di resolusi 4K. Ada dua port USB-C Thunderbolt 3, lalu satu lagi hal unik adalah internal pen storage. Nah, bukan sembarang stylus, Yoga C940 menggunakan digitizer Wacom AES yang implementasinya lebih optimal bagi para seniman doujin, maksudnya ilustrator. Dalam segi portabilitas, C940 tergolong ideal dengan bobot 1,35 kilo. Kembali lagi pada sebuah perangkat Dell, rasanya list ini tidak akan lengkap tanpa sebuah Dell seri XPS papan atas.
Selayaknya C940, Dell XPS 13 2-in-1 edisi 2019 ini juga masih pakai Core i7 Ice Lake dan Iris Plus. Tetapi dengan harga 17 jutaan saat ini, bisa dapat Dell XPS 13 2-in-1 itu sulit dipercaya. Sebab harganya hampir mencapai 40 juta saat keluar tahun 2019 lalu. Touchscreen 4K-nya berukuran 13 inci, punya memori 16GB dan storage 512GB. Meski punya konstruksi metal dan karbon yang sangat solid, laptop ini pretty much merupakan opsi paling compact di list kita hari ini dengan berat hanya 1,33 kilo saja. Apalagi karena desainnya yang hampir tidak ada bezel sama sekali. Cocok bagi yang menginginkan laptop berkualitas dan fokus pada mobilitas. Terakhir, kami akan menutup dengan salah satu pilihan laptop 2-in-1 15 inch paling terjangkau saat ini, yakni Lenovo Flex 515 edisi Ice Lake yang ditemani GPU GeForce MX 330. Sama seperti Yoga C940, laptop ini punya layar IPS 4K 15 inci dengan kecerahan 500 nits, memori 16GB dan SSD 1TB. Ya, tanpa layar 4K sekalipun, dapat spek segini hitungannya udah worth it gitu. Bedanya secara build quality, ini kan seri Flex ya, dominan plastiknya kayak seri Yoga, lebih tebal dan lebih berat juga. Mirip-mirip lah sama Spectre 15 dengan berat hampir 2 kilo. Selain itu port USB-C-nya tidak support Thunderbolt sama sekali, berbeda dari keempat laptop lain yang tadi udah kita bahas. Intinya sih, jika Anda sekedar pingin sebuah laptop 4K 15 inci dengan harga miring tanpa terlalu peduli sama aspek-aspek lain, ini dia solusinya. Yap, sedikit saran dari kami, sebelum kalian membulatkan tekad untuk membeli sebuah laptop dengan layar 4K, kalian harus menanyakan pada diri kalian sendiri dulu, apakah kalian tipe orang yang akan pakai layar 4K itu setiap saat dan setiap hari? Kalau misalkan hanya untuk kerja, ya tinggal beli monitor aja yang 4K yang lebih besar untuk kerja di rumah gitu, dan kalian nggak mesti kan pakai layar 4K terus-terusan di jalan, kecuali kalau mungkin kalian emang selalu banyak ngedit di luar rumah dan banyak nonton-nonton di luar rumah juga, nonton bareng dan lain-lain. Sebab selain membuat harga laptop lebih mahal, relatif lebih mahal pastinya dibandingkan layar Full HD laptopnya, itu juga layar 4K ini biasanya lebih boros baterai dibandingkan laptop-laptop dengan layar Full HD. Itu aja dulu kayaknya video Buyer's Guide kita untuk hari ini. Jangan segan buat mendang-mending di komentar, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.